Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jumatan para sesepuh dan sepuh para ulama. Dan saya kami menyampaikan sedikit calon jamaah haji KPIH Sunan Kalijaga, Adiwarna, dan juga dari Nifak ada yang hadir 3 orang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka halal bihalal sekaligus konsolidasi pelaksanaan Haji 1447 Hijriah 2026 wabil khusus KPIH Sunan Kalijaga dan juga tambahan dari Nifak yang tergabung di dalam kloter 2. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dini wa dunya wal akhirah. Dengan iringan doa mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan dapat meneruskan perjuangan beliau demi syiar agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ketua Kloter. Inti yang pangapunten kami sampaikan, kepastian haji itu adalah ketidakpastian. Kita terkadang sudah punya konsep yang se-efisien mungkin, yang sepraktis mungkin, tetapi nanti di lapangan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tadi kami menerima informasi dari Bu Dokter Kloter bahwa untuk Kloter 2 itu yang resiko berat itu ada 60 jamaah. Yang pakai kursi roda ada 9 jamaah. Yang resiko sedang ada 59 jamaah. Yang resiko ringan lansia 32 jamaah. Yang non lansia tapi beresiko ringan ada 16 jamaah. Itu yang mungkin dalam tanda kutip yang perlu kita perhatikan khusus. Artinya nanti secara praktek ibadah panjenengan 1 tahun full sudah diberikan materi oleh masing-masing KPIH. Yang Nifak melalui Nifak, yang Sunan Kalijaga melalui Sunan Kalijaga, yang Penawaja melalui Penawaja, dan Latabur juga melalui pembimbing dari Latabur. Tapi insya Allah ini alhamdulillah 4 KPIH semuanya menganut ala ahli sunnah wal jamaah nantiah ya. Jadi kita itu tidak mungkin di tengah jalan itu tidak ada perselisihan di dalam pelaksanaan. Insya Allah juga tidak tarbiyah ya. Prinsip itu sewu ya. Non sewu Pak Yai. Berarti untuk kita selaku petugas tetap menawarkan untuk Sunan Kalijaga tidak melaksanakan tarbiyah nggih. Kita bermalam malam 9 di Arafah nggih. Karena kita selaku pembimbing haji pun tidak boleh menutup-nutupi. Kalau yang ada yang menganut, karena kalau yang tarbiyah berarti nanti tanda tangan membuat pernyataan segala resiko ditanggung sendiri. Artinya pada saat malam 9 panjenengan semua yang tidak tarbiyah itu makan malam sudah di Arafah. Tetapi mereka yang ikut tarbiyah itu bermalamnya di Mina.
berarti mereka tidak mendapatkan jatah makan malam dan juga sarapan pagi. Kalau mereka masih di perjalanan juga sarapan paginya ditanggung sendiri. Dan tanda kutip, apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang melaksanakan Arafah, tidak mendapatkan asuransi. Jadi karena pemerintah Indonesia tidak menganut paham yang ditaati. Jadi apabila ada risiko itu, risikonya di Mina malam 9 itu segala sesuatunya sudah membuat pernyataan risiko ditanggung pemerintah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ditegaskan di sini bahwa untuk kloter 2 semuanya tanazul. Berarti kita tidak usah memikirkan kloter yang lain. Monggo kloter 1 seperti informasi yang kami terima, kloter 2 semuanya tanazul. Tadi kami berdiskusi dengan ketua kloter, karena semua tanazul, yang murur apakah tanazulnya dicoret? Yang secara kebetulan murur itu dua-duanya tidak usah dicoret karena kita sudah menyerahkan jamaah haji yang ikut murur itu kita serahkan sebelum pemberangkatan di Arafah. Jadi kemungkinan, ini juga kemungkinan kemungkinan yang murur itu di Arafahnya tenda tersendiri sudah di bawah naungan PPIH Arab Saudi dan juga Linjal. Jadi nanti yang mau betul ke Arafah, dari Arafah nanti melewati Musdalifah, atau nanti dari Musdalifah itu mau di tenda Mina yang dekat atau di hotel itu nanti sudah tugasnya Linjal. Jadi kami nanti seminggu sebelum pelaksanaan Armusna kita sudah mapping ulang kemungkinan yang sekarang saat ini 60 yang risiko tinggi, ternyata ada tambahan karena obat dan lain sebagainya, baru kita masukkan lagi. Untuk Bapak Ibu yang secara kebetulan delek murur nyuwun pangapunten, tadi ditanyakan untuk surat pernyataan pendamping, betul-betul pendamping itu tidak hanya formalitas, sudah ada komitmen dari di Indonesia. Mbak, Mas, secara kebetulan saya berangkat sendiri. Saya tidak ada muhrim suami, saya tidak ada muhrim anak, dan juga saya tidak bawa ponakan. Maka saya butuh pendamping. Panjenengan ikhlas ridho, monggo serah terima keluarga dengan yang saya kemarin di puskesmas kebetulan ketemu bapaknya, kebetulan diparingi nikmat sama Allah itu harus pakai kursi roda kakinya, tapi bukan jamaah kita. Ibunya, istrinya itu rencananya yang mau mendampingi, ternyata istrinya juga pendampingan obat karena punya jantung dan lain sebagainya. Itu mau ngajak tetangga saya, Mas, oh jenengan tanda tangan ya Mas, ini materi, kok ini kan ada bojone aku, boten sakit Pak. Kalau yang sudah menandatangani, dia di sana menjadi relawan. Ngoten nggih. Nanti kita sepakati bersama yang tanda tangan. Berarti apabila yang didampingi murur, berarti yang tanda tangan ikut murur. Kalau yang tanazul ikut tanazul. Begitu juga nanti nyuwun pangapunten, konsep awal yang dulu buka bersama kami sampaikan bahwa jamaah yang tanazul itu dari Mina, dari Arafah, Musdalifah diturunkan di Mu'asyim ya, yang paling dekat dengan Jamarot. Kemarin kami Zoom itu ternyata ditransitkan di zona 5. Zona 5 menuju Jamarot itu sekitar 8 kilo. Makanya nyuwun pangapunten Mbak Putri kan yang mau ngesat nih. Ibu-ibu kan nanti yang mau ngesat pakaiannya bapak-bapak ya. Soalnya biasanya bapak-bapak suka aku sak drimo narik tas. Oh, mau luar kota, kalau yang pegawai negeri aja, kalau dinas luar ibunya yang ngesat ya. Ini ibu-ibu khususnya Bu nyuwun pangapunten, apabila
apabila karena kita konsepnya sudah pasti tanazul, tidak ke Arafah, jangan terlalu banyak bawa pakaian. Yang perlu diingat karena haji itu kepastiannya yang tidak pasti, mending membawa makanan cadangan. Takutnya penjemputan terlambat, botol air minum kalau bisa kalau yang segini ya jangan satu, takutnya ada kekurangan. Yang penting panjenengan cadangan air minum, cadangan makanan ringan yang barangkali kita kan nggak pasti. Konsepnya makanan 1 jam sebelum pelaksanaan sudah datang, tetapi barangkali ini kita tetap yakin 2026 1447 Hijriah haji mudah-mudahan program terbaik selama perjalanan ibadah haji. Konsep doa kita semuanya 2026 Masehi 1447 Hijriah pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan terbaik sepanjang tahun. Doa kita ewo dene bahasa Indonesia napa nggih? Ewo dene kita di tengah perjalanan kita tidak tahu, makanya kalau tidak di Arafah jangan terlalu bawa pakaian banyak-banyak karena kita akan tanazul. Jadi barangkali kita jalan kaki 8 kilo, kita hanya bawa badan sama bawa minuman. Kalaupun bawa baju ya 1 setel untuk ganti. Barangkali ketimpa najis. Ngoten niku. Jangan sampai kita berkonsep, jangan sampai memberatkan diri sendiri. Nek misalkan aku celana dalamnya cukup 1 atau 2, saya sudah pakai panty liner, saya sudah siap dengan softtek, saya sudah siap dengan bla 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 bla, itu monggo akan. Tetapi harapan kami jangan sampai pada saat di Arafah Mina Musdalifah, kasus tahun 2025 Musdalifah Mina jalan kaki, ada yang sampai Mina itu asar, sampai tasnya tugel karena terlalu berat, ada yang digotong pakai sarung tasnya dan lain sebagainya. Itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan harapan kita semua ini yang terbaik sesuai dengan konsepnya tanazul dan mururnya. Tadi sudah disampaikan dengan semua, berarti setelah yang berpisah tadi sudah kita serahkan ke Linja dan juga sudah kita serahkan PPIH Arab Saudi, kita mengawasi rekan-rekan yang ikut tanazul. Berarti nanti tanggal 10 kalaupun konsep yang pertama di Mu'asyim, berarti begitu datang kita langsung ke Jamarot di putaran Aqobah. Setelah dari Aqobah kita jalan kaki maksimal 2 kilo ke hotel. Berarti kita sudah cukup dan lain sebagainya, sudah dengan menggunakan pakaian bebas. Konsep keduanya, panjenengan karena zona 5 itu konon ceritanya saya kemarin ke Ubed itu, ke Abdullah Ubed itu, zona 5 itu ada yang betul-betul berdampingan dengan Musdalifah. Ngoten nggih. Betul-betul wilayahnya itu ya wilayah Musdalifah. Jadi dari Musdalifah kalau ada yang kesepakatan melaku sampai ke zona 5, berarti kita berjalan sampai zona 5 itu, atau kita pakai di Tarodud dibawa oleh bis sampai menuju zona 5, nanti kita beristirahat sebentar, dari zona 5 menuju Jamarot di Aqobah, setelah itu kita balik lagi ke hotel, berarti sarenya di hotel. Tanggal 11 dan 12 nanti panjenengan kalau yang mabit di Mina nanti sesuai dengan arahan yang beliau panjenengan sudah disampaikan, kita melewati malam di Mina, karena dalam tanda kutip yang tanazul itu ada yang menggunakan Mina itu sunnah, yang
ada yang menyampaikan mabit di Mina 11-12 itu wajib. Jadi monggo akan panjenengan masing-masing punya kiblat sendiri-sendiri. Jadi kami nanti penjadwalan sesuai yang disampaikan dari PPIH Arab Saudi. Nah, yang tadi perlu dipikirkan adalah tawaf ifadah dan juga tawaf wadahnya. Apabila sudah disepakati dari Bapak Ibu dan semuanya, mungkin arahan dari sini, nanti tanggal 11 apabila fisiknya mampu, tanggal 11 setelah pulang Mustaqobah itu ada jalan menuju hotel itu. Konon ceritanya ada sempalan jalan, ada yang menuju ke Masjidil Haram, sempalan satunya menuju ke hotel. Barangkali yang mau ke langsung ifadah nanti pulangnya naik taksi, dan atau kita juga belum tahu, barangkali di 11-12 karena itu program tanazul. Nun pangapunten nggih Yai, kalau dulu itu tanazul bukan merupakan program pemerintah, tetapi program perseorangan. Makanya dulu yang tanazul itu tidak mendapatkan jatah makan. Jadi ini yang tanazul tetap dapat jatah 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dulu tanazul itu bisa lawat dihentikan 100%, tidak ada pemberangkatan ke haram dulu, karena semua bisolawat itu diusung semuanya dari Arafah, Mina, Musdalifah. Mengingat tahun ini tanazul adalah program pemerintah, mudah-mudahan tanggal 11-12 sudah mulai ada bis sholawat dari hotel menuju haram. Jadi bisa ifadah. Jadi nanti kita perkembangan ifadah dan wadahnya menunggu informasi lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu nun sewu betul karena kita itu di kloter 2 hanya punya waktu 3 hari setelah nafar awal, maka tenaga betul-betul sehat. Sekiranya boten saged balang jumroh di badan, tenaganya panjenengan masih punya kewajiban untuk ifadahnya, rukunnya belum selesai. Daripada panjenengan nanti tidak ifadah, sudah sampai di Indonesia panjenengan masih punya utang, nanti yang kira-kira aku ora kuat 4 kilo bolak-balik, panjenengan tenaganya untuk disimpan untuk ifadahnya, karena rukun boten saged ditawar-tawar. Ngoten nggih, Mbak. Jadi nanti pangapunten ini program Arba'in juga masih, tetapi yang sepuh-sepuh jangan sampai dipaksakan nantinya tidak bisa melaksanakan wajib haji. Mudah-mudahan ini yang semuanya yang tergabung di kloter 2 pada umumnya semuanya bisa melaksanakan wajib haji, berangkat sehat, pulang sehat, berangkatnya utuh, pulang utuh, dan satu sama lain ini karena 360 itu berarti bapaknya 360, ibu 360, berarti wong tuane wis 720 nggih. Wong anak adik kandung bapak ibu bareng mawon, ada masalah duwe gawe pecengkerengan nggih. Lah ini semuanya dengan karakter yang berbeda, mudah-mudahan saling menurunkan frekuensinya. Wis mboten enten sing kita semuanya gitu, bapak yang mau, kita yang menyesuaikan rekan kita. Jangan sampai punya prinsip orang lain harus menyesuaikan saya. Aku biasanya esok itu jangan. Bagaimana saya pagi-pagi bisa menyapa rekan sekamarnya dengan senyum. Aku prinsipnya niki Mifat nangis jarene bisa orang kaya terpisah banget, pintu boten saged sare awalnya, setelah pulang ke rumah sekarang ceria. Mbak, jenengan itu berarti Gusti Allah sayang sama panjenengan. Jenengan di sana jadi orang baru, kaya haji mandiri. Jadi jenengan orang malah bersinggungan dengan rekan-rekan yang lainnya. Jadi ini wis penak mawon. Saniki pun biang-biang. Ya enggak tambah sedulur. Pertama merasa terbuang, jangan perlu bisa
terbuang 10 tok terbuang ning ngene kelompok lain. Ngoten nggih Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Mbah, sing biasane diladeni nggih Mbah. Besok di sana Mbah Putri, Mbah Agung menyesuaikan. Orang kudu menyesuaikan sing nom mlayu banter mboten. Tetapi atine madan di khususnya biasanya 3 meter badhe tindak tumbas khusus 2 meter melih. Mboten apa-apa. Jadi nggih khususnya ditambah 2 meter. Dadine ben landung khususnya. Niku sak kamar niku mboten cocok sedaya, mboten bolos sedaya. Aku pengen sak kamare karo kae jebule dengan kuncine mboten usah dipenggali. Pun jenengan niat ingsun diri saya dan Allah Subhanahu wa taala. Ada kesulitan ada Allah Subhanahu wa taala. Sing Mbah Agung, Mbah Putri, sing nom aja kadiran nom. Aku topan mlayu banter mboten. Ngoten nggih, Mbak. Yang penting kita mbok pilih saya ini petugasnya nom-nom sangat. Sing kira-kira mboten ngepasi jewer, Mbak. Niki niku mboten bayar wis didene ongkos kali pemerintah dijewer mboten apa-apa. Sekiranya mboten ngepasi nggih, dokternya kaya ngene terus panjenengan mbok pilih kali Bu Dokter isin kali kula. Kali kula isin kali Bu Dokter. Bisane Bu Bojo itu kaya ngomong ngadakan terus kula dielingaken. Ketua Kloter Madan Renceng elingaken. Insya Allah panjenengan sudah beli khusus 2 meter, kami beli khususnya 10 meter. Jadi insya Allah kami secara dohir, secara batin kami sudah menyiapkan landung khususnya. Atine wis diambakaken sing biasanya ngukur sebidang, nanti 3 bidang. Jadi atine ya sore, nanti atau saya tinggal ya. Cuma dibernati atau saya ditinggal bareng-bareng tempriko. Nanti secara teknis kita nanti bersama-sama di grup untuk pelaksanaan ada dan monggo barangkali ada yang perlu disampaikan. Jadi yang untuk relawan nyun pangapunten, kalau memang relawan itu berarti sudah siap siaga dari Indonesia sampai pelaksanaan sampai kondur sudah merelakan jiwa raganya kagem pelaksanaan ibadah haji untuk rekan sejawatnya. Ngoten nggih. Jadi ya jangan asal-asalan aku si abai tanda tangan. Mungkin mereka bingung, barangkali yang bersangkutan tidak berkenan. Jadi kalau yang mau seperti itu, kecuali yang tanda tangan di sini berhalangan di sana tanpa kita duga, baru kita mapping ulang. Barangkali ada pertanyaan? Oke. Yang saya berkaitan dengan surat-surat pernyataan. Terima kasih atas waktunya. Ini berkaitan dengan surat kesetiaan pendamping jamaah haji baik yang menggunakan kursi roda, tanazul, terus program yang tadi resti dan resti. Berarti ada berapa format gitu. Kita nanti di grup rame ya, formatnya ganti-ganti terus. Saya khawatirkan yang bisa sebagai nanti untuk saya sudah satu saja, berarti belum satu ya, yang satu ya. Berarti kalau tidak salah berarti yang pertama itu yang baru murur dan tanazul semuanya ya berjamaah semuanya wajib ya, wajib ngisi ya. Tanazul dan murur itu 1 lembar ini wajib ngisi bermaterai. Oke, bukan bingung ya, bosan salah ya. Apa harus pakai itu? Buatan bisa buatan apa? Ini yang pertama, nggih. Tapi kalau yang sehat, yang mururnya dicoret. Nggih, yang kondisinya sehat, mururnya dicoret. Ini yang pertama, nggih, Bapak Ibu. Yang kemudian yang kedua, pengguna kursi roda, ya, pengguna alat bantu, nggih. Udah, nggih, sudah nggih. Ini khusus yang mau menggunakan kursi roda, baik kursi rodanya bawa dari rumah maupun nanti disewa di sana. Ini juga bermaterai. Kalau sudah ngisi kursi roda menggunakan alat kursi roda, berarti perlu lembar kedua pendamping sistem. Nah, perlu materai lagi. Berarti nanti yang memberikan materai berarti yang
pengguna kursi roda karena kursi roda butuh pendamping. Ini ada sudah 2, berarti sudah 3. Satunya tadi yang terbaru yang Bu Dokter. Ya, apa sudah cukup? Ya, pendamping listrik yang tadi formatnya berubah-ubah ya. Nah, untuk pendamping listrik itu ada materinya juga. Nah, harus besok pagi juga. Masih bisa ada waktu. Sebenarnya kamarnya dulu aja. Gimana? Yang penting jumlah tanah zone pinten, murur pinten ngaten Pak. Kelas itu. Berarti yang pendampingnya murur juga ya? Misalnya untuk karunya berarti kan karu monggo untuk melaporkan di grup karo barangkali anggota bingung di grup karo saja. Namanya karo 4, namanya karo 4 ya. Regu 1 dari 10 kan berarti untuk tanazul dan murur kan 10 harus ngisi ya. Maka ditulis yang murur ada berapa, yang tanazul ada berapa. Rekapannya yang saya butuhkan secepatnya itu. Siap. Itu ya semua karu untuk membuat laporan. Kemudian untuk kursi roda sudah besar kayaknya hanya itu yang pengguna, tinggal pendampingnya, nama pendampingnya belum diisi. Itu. Dan yang terakhir tadi formatnya itu. Bapak Ibu non sewu niki tak nggih contoh nggih Pak, Bu. Nyun pangapunten. Halo. Pak, nyun pangapunten. Ini Pak Haji dari Jejeg. Ya. Pak Haji itu istrinya pakai kursi roda. Ben boten bingung. Berarti Ibu mengisi kursi roda. Bapak mengisi kursi roda. Mengisi pendamping. Bapak pada saat ngisinya bukan tanazul, tetapi pakainya murur selaku pendamping. Nanti kan seperti ini, bapaknya murur, ibunya murur. Bapak mururnya bukan karena diri sendiri, tetapi mururnya bapak karena pendamping. Ngoten nggih? Sakit nggih Pak dipahami? Nggih. Jadi kalau yang mururnya pendamping, makanya saya tadi matur, yang resiko tingginya 60 berarti harus ada pendampingnya 60. Kalau enggak nanti ada relawan. Misalkan ada si Fulan itu resiko tinggi dan pakai kursi roda. Enggak ada, berarti yang menjadi petugasnya kan relawan, orang lain. Itu orang lain mudanya juga ikut tanda tangan, bermaterai. Tapi kami tolong, minta tolongnya itu betul-betul sudah sepakat. Jangan sampai itu hanya sebagai formalitas di Indonesia. Karena nanti akan didata mereka yang mau tidak mau diikutkan di dalam gerbong murur. Kalau tidak salah nanti yang murur itu di Arafahnya itu sudah dipisah. Jadi sudah dadah dari Mekah, begitu niat haji di hotel sudah berpisah. Nanti ketemunya mau ketemunya di hotel tanggal 12 atau tanggal berapa itu terserah PPIH Arab Saudi. Kita sudah bukan kewenangan kami. Jadi monggo mau seperti apa sudah kewenangan dari PPIH Arab Saudi dan juga Linja. Ada lagi barangkali yang belum jelas. Barangkali sudah tidak ada nanti kami tutup. Nanti bisa melalui grup kalau atau japri kami tidak apa-apa. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.